Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saudara, kemarin kita sudah membaca cerita tentang apa yang terjadi setelah perang Uhud, yakni para Yahudi itu mengganggu dengan perkataan bahwa karena kalian ini kalah dalam perang Uhud, maka agama kalian itu agama yang tidak benar. Lalu mereka mengajak untuk kembali ke agama sebelum Islam. Lalu ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko ngucap Ammar bin Yasir, utawi ingsun wis perjanjian kelawan Allah lan kelawan Rasulullah, aku ora kufur selawase urip. Lan ngucap Hudzaifah, anapun aku mongko teman-teman rodi tu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Mendengar ajakan itu, lalu Ammar bin Yasir mengatakan, saya sudah berjanji kepada Allah dan Rasulnya bahwa saya tidak akan kufur selama hidup. Sedangkan Hudzaifah mengatakan, adapun aku, maka aku telah rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Quran sebagai imamku, kiblat atau Ka'bah sebagai kiblatku, dan kaum mukmin sebagai saudara-saudaraku. Maka lalu kedua orang itu, Ammar bin Yasir dan Hudzaifah al-Yamani, menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka lalu Nabi bersabda, sungguh kalian berdua ini orang yang beruntung. Artinya tidak mau mendengar apa yang mereka katakan. Monggo nuli temurun iki ayat faqala ta'ala, maka lalu turun ayat berikut ini. Firman Allah Ta'ala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hazatan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Lan padha ngarep-arep lan padha demen akeh-akeh wong kang ahlil kitab lan ya iku Yahudi demen yen to padha mbalekaken Yahudi kabeh ing sira mukmin bali dadi kafir ba'dane wis iman sira kabeh. Jadi orang-orang banyak itu berharap-harap, yakni orang banyak itu adalah orang ahli kitab, dalam hal ini adalah orang Yahudi, itu berharap-harap dan suka untuk mengembalikan kalian dari iman, dari mukmin ke kafir setelah kalian iman semua. Oleh mangkono krana arah drengki saking nafsune Yahudi kabeh, oleh drengki iku sawuse nyata tela-tela kedue Yahudi kabeh ana ing dalem kitab Taurat yen setuhune iki perkarane Muhammad iku hak teman-teman pancen iya iku nabi akhir zaman. Ya,
tindakan mereka itu karena mereka iri kepada Nabi Muhammad, iri dari nafsu orang Yahudi itu sendiri. Iri kenapa Nabi itu turunnya tidak di kalangan mereka, tapi di kalangan keturunan Nabi Ismail. Padahal sudah jelas bagi para Yahudi itu di dalam kitab Taurat mereka bahwa Muhammad ini adalah betul-betul Nabi akhir zaman. Jadi sudah jelas begitu, mereka tetap saja iri. Mongko nuli nuwun izin ba'du sahabat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arep mateni ing kaum Yahudi, mongko nuli temurun ayat fa'fu dan seterusnya. Mereka lalu orang-orang mukmin banyak yang meminta kepada Nabi untuk membunuh orang-orang Yahudi, tapi Nabi tidak memperbolehkan dan turun ayat tadi itu fa'fu, maka maafkanlah mereka. Tegese padha ngapura sira kabeh mukmin ing kaum Yahudi, aja sira pateni lan mengo sira kabeh ing Yahudi hingga yen wis teka perintahe Allah kelawan kon mateni Yahudi kabeh. Setuhune Allah iku nguasani ing atase saben-saben suwiji-wiji mungkin kabeh. Maksudnya kalian maafkanlah mereka sampai nanti kalau ada perintah Allah untuk memerangi mereka atau membunuh mereka, karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Makna al-isyari, setuhune ngalamate wong kang mahzulan, ya saya ulang lagi, makna al-isyari setuhune alamate wong kang mahzulan khusron iku demen lan ngarep-arep sasare wong kang ahli iradah wasa'adah lan demen lamun ora hasil selamat. Ciri dari orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah dan rugi itu adalah suka dan berharap-harap sesatnya orang yang yang punya kemauan kuat untuk menjadi orang baik, ya, dan orang yang berbahagia. Ahlus sa'adah, ahlu iradati was sa'adah. Iradah itu berkemauan kuat, sa'adah itu akan mendapatkan kebahagiaan maksudnya. Dan suka kalau mereka tidak selamat. Jadi kalau orang yang ditinggalkan oleh Allah, makhzul, tidak diberi pertolongan, itu cirinya adalah kalau ada orang lain yang rajin ibadah, yang yang selalu ingat kepada Allah, itu mereka iri. Ana dene mangkono iku sababe ora ana wijine hasad ingkang ana ing dalem atine, kaya iblis hasud marang Nabi Adam. Nah, itu terjadi karena ada bibit iri di dalam hati mereka, ya, seperti iri iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Karena Nabi Adam dijadikan khalifah, Nabi Adam diangkat derajatnya lebih tinggi dari malaikat, itu mereka iblis iri. Mongko sapa-sapa surup kau kabul inayah, maka teman-teman ora ridho marang suwiji hasil samsul hidayah. Jadi kalau orang yang di sini letter atau harfiahnya itu adalah siapa yang bintang perhatian Allahnya, perhatian Allah telah tenggelam, maka artinya terus gelap kan, maka dia tidak akan suka kalau ada orang lain yang mendapatkan cahaya atau matahari petunjuk, ya, karena dia sendiri dalam gelap, tidak suka kalau orang lain mendapatkan sinar gitu ya. Tetapi Allah aweh dinul, mungkin ini inayah, dinul inayah li ahlil wilayah, tapi Allah akan memberikan perhatian kepada orang yang
memang dikasihinya. Lan kaya mengkono tingkai ba'dul muridin fil bidayah nalikane arep mujahadah kelawan teman-teman ibadah zahir lan batin. Mongko nuli ana ingkang meden-medeni saking wong kang ahli ilmu zahir lan ilmu qol lan maqol kang mahrum saking ilmu hal. Demikian juga orang yang sedang memulai menapaki jalan tasawuf, jalan tarekat itu memulai ibadah zahir dan batin itu kadang-kadang diganggu oleh orang lain, ditakut-takuti oleh orang yang ahli ilmu zahir, orang yang pengetahuannya itu baru pengetahuan fikih ya, atau ilmu qol makol, itu artinya ilmu yang hanya mendengar-dengar dari orang lain, tidak ilmu hakiki. Itu akan menyalahkan orang yang memulai jalan tasawuf itu, karena mereka terhalang dari ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu katakanlah olah batin, sederhananya begitu. Den weden-wedeni kelawan fakir lan susah lan ajak mlebu carane iki zaman lan carane insan mongko miturut hingga dadi tughyan sabab nglakoni kufurun nikmah, kufronu nikmah oleh mengkono sawise wis ngerti agama kang hak. Ya, orang ini ditakut-takuti, orang yang baru memulai jalan sufi tadi ditakut-takuti nanti akan menjadi miskin atau susah dan diajak mengikuti cara hidup zaman manusia biasa. Dan kalau itu nanti mengikuti ya jadinya lalu kufur terhadap nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat ya, kemarin yang sudah dijelaskan syukurnya itu dalam bentuk iman. Nah kalau kufur berarti dia lalu tidak percaya kepada jalan itu. Oleh yang begitu itu setelah mereka tahu tentang agama yang benar ya seperti orang Yahudi tadi. Mongko wajib torikote wong kang ahlil hakikah iku arep mengo lan nyepuro saking ghalibul insan ing dalem iki zaman krana iku menungso kabeh makzurun sabab ora weruh lan orang ngicipi kelawan anwarul hidayah. Maka merupakan kewajiban bagi orang yang mengikuti jalan tarekat atau ahli hakikat itu memalingkan diri dan memaafkan saja orang-orang yang biasa ya, orang-orang umum itu. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak tahu, jadi mereka ya ma'dzur. Ma'dzur itu artinya ya wajar saja kalau begitu, karena tidak tahu dan tidak pernah merasakan cahaya hidayah. Mongko nalikane wis perintah subhanahu wa ta'ala marang mukminin kabeh kepurih mengo lan ngapura marang kufar, mongko nuli den perintahi kelawan merti-merti awake dhewe lan islah awake dhewe, aja peduli awake liyane. Faqala ta'ala. Jadi ya kalau kita sudah yakin betul bahwa jalan itu benar, jangan pedulikan kritikan atau celaan dari orang-orang lain. Ya sudah, maafkan saja mereka karena mereka tidak tahu. Ya itu kalau kita sudah tahu betul ya. Maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berpaling dan memaafkan orang-orang kafir dan disuruh untuk memaksa diri agar memperbaiki diri kita sendiri, tidak mempedulikan orang lain yang tidak tahu. Firman Allah tentang itu, wa aqimus sholata wa atuz zakata ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Lan padha jenengno sira kabeh ing salat 5 wektu, tegese nglakoni salat 5 wektu lan padha aweya zakat sira kabeh lamun duwe arta cukup sak nisab
kelawan syarat kang maklum. Nah, kalian dirikanlah sholat 5 waktu. Maksudnya mendirikan itu mengerjakan setiap hari ya. Dan berikanlah zakat kalau mempunyai uang sampai harta sampai 1 nisab, 1 ukuran wajib zakat, dengan syarat yang sudah diketahui, artinya tidak dibahas di sini. Utawi barang kang wis padha andihinaken sira kabeh kelawan nafakahaken artanira krana arah manfaat marang awakira saking amal khair taat utawa silaturahim utawa sedekah iku kabeh mongko nemu sira kabeh ganjarane mungguh ing Allah. Krana setuhune Allah Subhanahu wa taala iku zat kang ningali kelawan waspada ing sekabehane amal kang sira lakoni kabeh. Ya, apa yang kalian dahulukan, yakni yang disedekahkan untuk bermanfaat bagi dirimu sendiri, yang berupa perbuatan baik, ketaatan atau silaturahim atau sedekah, itu pasti akan kalian temukan, akan dapatkan pahalanya di sisi Allah. Karena Allah itu zat yang melihat dengan teliti apa yang telah kalian lakukan. Jadi maksudnya apapun yang kita kerjakan yang berupa perbuatan baik itu pasti akan mendapat pahala dari Allah. Yani artine sayogya ing atase wong mukmin arep nglakoni perintah salat utawa zakat, aja milu peduli tingkahe menungso akeh. Maksudnya adalah sebaiknya, seyogyanya orang mukmin itu menjalankan salat dan membayar zakat, tidak usah mempedulikan celaan dari orang lain. Lan malih sayoga keduwe mukmin arep andihinaken amal khair sadurunge mati kelawan sedekah utawa wakaf utawa silaturahim utawa endi-endi amal khair. Dan seyogia juga orang mukmin itu mendahulukan perbuatan baik atau amal khair sebelum mati dalam bentuk sedekah atau wakaf, silaturahim atau amal khair atau perbuatan baik yang lainnya. Wus kesebut ing dalam hadis setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ngendika, laisa minkum ahadun illa wa malu warithihi ahabbu ilaihi mimma lihi maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akhorta. Tegese maknane ora ana wong suwiji saking sira kabeh angin padha demen ing arta kang bakal keduwe warise, ora ana demen ing arta keduwe artane dhewe kang manfaat. Terjemah dari hadis tadi adalah bahwa setiap manusia, setiap orang dari kalian itu akan lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Utawi rupane artane dhewe iku arta ingkang sira dihenaken marang ngamal khair, lan artane warismu iku arta ingkang sira simpen. Ora sira sedekahaken lamun mati sira mongko den waris. Maksudnya bahwa harta yang milik sendiri itu adalah harta yang dipakai untuk perbuatan baik, apakah disedekahkan atau dipakai untuk silaturahim atau untuk menolong orang, untuk membuat misalnya lembaga yang berguna dan seterusnya. Itu harta sendiri ya. Sedangkan harta ahli warisnya itu yang disimpan, karena nanti kalau mati itu dibagi-bagi oleh ahli waris. Jadi kebanyakan kita, menurut hadis tadi, kebanyakan manusia itu lebih menyukai harta waris, harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri ya. Dengan pengertian tadi, yang nanti kalau disimpan ya akhirnya dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Lan malih iku arta lamun sira dihenaken marang Allah Subhanahu wa taala wektune ijih urip waras, mongko yekti ganjar Allah Subhanahu wa taala ora ilang ya. Artinya tambah arti yang lain adalah bahwa
harta kalau didahulukan untuk Allah, ya artinya tadi dipakai untuk melakukan perbuatan baik selama masih hidup, maka Allah akan memberikan ganjaran, akan memberikan balasan. Tidak akan hilang harta itu. Lan lamun ora sira dihinaken iku arta marang Allah, mongko nuli sira mati. Bali marang Allah Subhanahu wa taala, mongko artani roden rampas kelawan Allah. Kamile marang Allah kelawan den waris utawa den fae utawa dadi ghanimah, lan tetep ing atase sira hisab lan azab. Sabab iku arta mongko bodho temen manungsa kabeh, ora ana padha ngerti, ora ana padha paham muradullah. Ya. Jadi kalau harta itu tidak dipakai untuk perbuatan baik selama masih hidup, maka nanti seakan-akan harta itu nanti dirampas karena dimiliki oleh orang lain, diwarisi oleh ahli waris, atau memang dirampas oleh oleh musuh, atau dijadikan rampasan perang, ya. Tetapi kalian masih tetap harus dihisab dengan itu. Nah, jadi bodoh sekali manusia yang tidak memahami hal ini, tidak mengerti hal ini, dan tidak memahami maksud Allah. Makna al-isyari, setuhune wong kang wus den paringi isyarat taufik bakal keparingan hidayah gelem salat ing dalam azal, mongko nalikane wujud ing dalam alam syahadah iya gelem salat nalika cocok ilmu Allah fil azal. Ya, orang yang sudah diberikan isyarat pertolongan itu akan mendapatkan hidayah mau salat, ya, dari zaman azalinya. Maka ketika wujud di alam dunia ini, orang itu juga akan mau sholat, dan ketika persis seperti di zaman azali. Utawi endi-endi amal utawa endi-endi taat badaniyah utawa qalbiyah utawa maliyah kang wis den ngelmoni fil azal bakal den lakoni ing dalam alam syahadah, mongko iya nemu sira kabeh ing iku ngamal apa kodare maune ora kurang. Jadi amal-amal yang atau ketaatan badaniah maupun ketaatan batin, hati, atau ketaatan dalam bentuk harta yang sudah diketahui di zaman azali itu akan dilakukan di alam sekarang ini, alam syahadah namanya, alam yang kelihatan. Maka kalian akan mendapatkan amal itu persis seperti ukurannya pada waktu di alam azali, tidak kurang. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, dalam ayat lain dikatakan agar Allah membayar atau menentukan apa yang sudah ditetapkan. Ikulah artine ayat kana dzalika fil kitabi masturo. Hal itu sudah tercatat di dalam kitab. Mongko ora numindakaken suwiji ngamal yen ora ana taufik ilahi fi ilmillahil azal. Jadi orang tidak bisa melakukan sesuatu kecuali kalau ada pertolongan dari Allah dari sejak zaman azali. Ini memang suatu masalah yang agak pelik, ya, karena dikatakan kalau memang sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali, lalu kita baru bisa melakukan itu. Kalau di zaman azalinya ditentukan kafir, ya sudah ketika masuk ke alam dunia sekarang ini, ya lalu kita akan kafir, tidak bisa tidak. Nah, ini tetapi di samping itu juga kenapa kok manusia disuruh untuk berbuat baik, iming-imingi dengan pahala, ditakut-takuti dengan siksa dan seterusnya. Ya, ini memang tidak mudah. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya
kita menjadi baik atau menjadi tidak baik itu tidak sepenuhnya karena pilihan sendiri. Ada banyak hal ya, yang membuat saya seperti ini itu bukan hanya kemauan saya, tapi juga mungkin kemauan orang tua saya, tetangga saya, dan seterusnya. Contoh yang paling mudah itu kalau misalnya kita sholat jamaah di masjid misalnya begitu. Itu lebih mudah kita sholat jamaah di masjid itu melaksanakan misalnya sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah. Tapi kalau sedang sendirian itu sulit rasanya, ya, berat untuk melakukan sholat sunat seperti itu kebanyakannya. Ketika bulan Ramadan kita banyak melakukan amal ibadah karena banyak kawannya. Jadi itu berarti kan tidak karena pilihan sendiri. Memang ada pilihan sendiri yang cukup besar pengaruhnya, tetapi hal-hal lain juga ikut membentuk apa yang kita lakukan itu. Maka orang yang rendah hati akan mengatakan bahwa semuanya itu karena taufik Allah. Ya, kalau tidak karena taufik Allah, ya kita tidak akan bisa begini. Di samping itu juga orang yang sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan yang banyak itu juga belum tentu beriman. Seperti contohnya Abu Lahab ya, atau Abu Jahal itu kurang apa dia kerabat dekat Nabi, bahkan menjadi besan Nabi dan seterusnya, tetapi dia dan seringkali bergaul dengan Nabi, tetapi dia tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sementara orang Madinah yang hanya mendengar berita tentang Nabi itu malah datang ke Mekah untuk orang-orang Aus dan Khazraj itu untuk mengikuti Nabi. Jadi memang tidak sepenuhnya kita ini memilih sendiri perbuatan kita atau apakah itu yang baik atau yang buruk. Tetapi toh kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan bentuk pertanggungjawabannya itu ya nanti diberi pahala atau siksa. Ya. Walaupun kita selalu berharap bahwa akan mendapatkan pahala, tetapi tidak bisa memaksa, tidak pasti bahwa kita nanti akan mendapat pahala seperti yang seukuran dengan apa yang kita lakukan. Nah ini, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih rendah hati di dalam hal ini, tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan kalau berbuat baik ya Allah wajib memberikan pahala, kalau berbuat buruk ya Allah pasti akan memberikan siksa. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun berbuat salah tetapi berharap akan dimaafkan, meskipun berbuat baik tetapi tidak bisa memastikan bahwa Allah akan membalas dengan baik. Hanya bisa berharap, berdoa, yaitu sikap yang rendah hati, sikap yang sopan kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.